Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariza Ramadhani. Di sini saya akan membagikan perspektif saya terhadap Pancasila. Yang pertama adalah dalam pembentukan hukum nasional, yang kedua adalah penegakan hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum terhadap Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila dalam pembentukan hukum nasional. Menurut saya, Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan dan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam rumusan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Yang kedua adalah penegakan hukum terhadap Pancasila, yang menurut saya masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya adalah banyak kasus penegakan hukum jika rakyat biasa yang terkena, itu hukumannya bisa sangat berat. Berbeda jika golongan tertentu yang mempunyai privilege khusus, itu sangat berbeda perlakuannya, berbanding terbalik kepada rakyat biasa yang tidak mempunyai privilege khusus apa-apa. Contoh kasusnya adalah kasus nenek Minah dan 3 kakao, nenek tua yang mencuri 3 buah kakao hanya untuk dijadikan bibit karena tidak mampu membelinya, justru diseret ke pengadilan lalu divonis dengan masa percobaan 3 bulan, berbanding terbalik dengan kasus korupsi bantuan dana sosial COVID-19 mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang diringankan hukumannya karena berasal dari golongan atas. Yang ketiga adalah budaya hukum terhadap Pancasila, yang menurut saya harus diterapkan sedini mungkin agar terlaksana dengan baik. Juga aparat penegak hukum agar tidak mudah gampang tergiur oleh tumpukan uang dan lupa bahwa apa yang ia lakukan sehari-hari adalah dan untuk atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka jika ia menerima suap, hal itu pun juga dilakukan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga negara Indonesia ini menjadi negara penerima suap oleh penjahat atau bahkan pembunuh akibat perbuatan oknum, jasa, atau polisi. Oleh karena itu, membenahi hukum nasional di Indonesia tidak mudah. Harus dimulai dengan membenahi lembaga-lembaga hukum itu sendiri melalui proses dan program reformasi lembaga-lembaga hukum. Terima kasih telah menonton video saya barusan tentang pembentukan hukum secara nasional, penegakan hukum, dan budaya hukum terhadap Pancasila. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih telah menonton video saya barusan. Yang kedua adalah penegakan hukum terhadap Pancasila, yang menurut saya masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya adalah
banyak kasus penegakan hukum jika banyak